Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu perhitungan dosis. Nah, kita mulai ya. Nah, dosis obat biasanya kita hitung berdasarkan 3 cara ya. Berdasarkan umur, berdasarkan berat badan, atau luas permukaan tubuh ya, atau body surface area. Nah, paling sering yang kita gunakan sebenarnya adalah dua ini, umur dan berat badan. Untuk luas permukaan tubuh biasa digunakan untuk kondisi khusus seperti pasien-pasien yang memerlukan perhitungan dosis yang sangat tepat atau teliti, seperti misalnya untuk obat-obat kemoterapi, atau untuk pasien-pasien seperti bayi prematur dan lain-lain yang masih atau bayi yang baru lahir, sehingga diperlukan perhitungan yang sangat akurat atau teliti, biasanya menggunakan luas permukaan tubuh. Nah, untuk perhitungan dosis itu berdasarkan usia. Yang pertama adalah berdasarkan usia, yaitu kita bagi menjadi 3 ya. Sebenarnya banyak sih rumus-rumus ya, tapi yang paling sering kita gunakan ini adalah ini ya. Perhitungan dosis berdasarkan usia adalah ya, jadi untuk perhitungan dosis berdasarkan umur, ya di sini pertama adalah rumus Young ini rumusnya adalah N per N tambah 12 dikali dosis dewasa. N di sini adalah tahun ya. Jadi satuannya adalah tahun. Nah, rumus yang ini digunakan untuk anak usia 1 sampai 8 tahun. Ya, jadi ini untuk 1 sampai 8 tahun untuk rumus Young. Nah, yang kedua ada rumus Fred. Rumus Fred ini adalah rumusnya N, kadang ada yang tulis M ya. M per 150 kali dosis dewasa. Ya, kali dosis dewasa di sini maksudnya kalau kita mau hitung adalah DM-nya atau dosis maksimal, berarti DM dosis dewasa. Kalau mau dihitung dosis lazim, karena ini rumus bisa digunakan untuk menghitung dosis lazim juga ya. Jadi dosis lazim bisa kita gunakan ini juga ya, tergantung kita mau hitung yang mana DM apa dosis lazim. Yang jelas di sini adalah dosis untuk orang dewasa. Nah, kalau untuk Fred ini adalah M per 150 kali DM atau DL dosis dewasa. Nah, untuk rumus Fred itu sendiri digunakan untuk anak di bawah umur 1 tahun atau hitungan 0 sampai 12 bulan. Nah, M di sini kalau N tadi adalah tahun, maka rumus Fred ini adalah M itu adalah bulan. Nah, yang ketiga adalah rumus Dilling ya. Nah, rumus Dilling itu sendiri rumusnya adalah N per kenapa lari-lari nih? N per 20 dikali dosis dewasa ya, DM atau DL dosis dewasa. Nah, rumus Dilling ini digunakan untuk usia 8 tahun sampai 12 tahun. Jadi ini tolong dihafal ya. Kalau yang itu adalah 1 sampai 8 tahun, kalau Dilling itu 8 sampai 12 tahun, sementara untuk rumus Fred adalah untuk 1 tahun ke bawah. Ya, atau 0 sampai 12 bulan. Oke. Nah, ada juga rumus berdasarkan usia itu berupa pecahan yang dikalikan dengan dosis dewasa, tapi ini kita jarang menggunakan ya. Kita jarang gunakan. Misalnya ini 0 sampai 1 tahun, rumusnya adalah 1 sampai 1 per 12 kali dosis dewasa. Untuk usia anak 1 sampai 2 tahun pakai umur 1 per 8 kali. Tapi ini tidak terlalu sering digunakan, jadi kalian sebaiknya fokus saja ke penggunaan rumus ini tadi, Fred, Dilling, dan Young. Nah, ada juga perhitungan dosis berdasarkan bobot badan ya. Perhitungan dosis berdasarkan bobot badan ini juga tidak terlalu sering kita gunakan ya. Kalau misalnya rumus Clark ya, rumus Clark, terus ada rumus Tremik dari Jerman, kalau Clark dari Amerika, terus rumus Black itu dari Belanda. Ya, ini silahkan kalian pelajari walaupun tidak terlalu sering kita pakai.
Kalau Clark itu dalam pound, yang rumus Tramic Fair ini dalam kilogram, tapi dibaginya 70. Kalau rumus Black atau Belanda sama seperti Tramic Fair ya, pakai kilogram tapi pembaginya adalah 62. Nah, berdasarkan luas permukaan tubuh, nah ini juga penting untuk kalian tahu. Ada beberapa rumus dosis untuk berdasarkan luas permukaan tubuh atau body surface area ya. Nah, yang pertama kita biasanya menggunakan ini rumus yang pertama, yaitu dosisnya adalah luas permukaan badan anak dibagi 1,75 dikali dosis dewasa ya. Nah, atau rumus Katzel. Nah, rumus Katzel ini rumusnya adalah luas permukaan tubuh anak dibagi luas permukaan tubuh dewasa dikali 100 dikali dosis dewasa ya. Nah, ini sih paling sering kita pakainya yang ini, yang atas. Selanjutnya rumus BSA yang ketiga atau rumus berdasarkan luas permukaan tubuh yang ketiga adalah yang kita sebut dengan rumus BSA ya, body surface area. Nah, yang ini adalah rumus perhitungan yang paling akurat. Nah, yang saya bilang tadi yaitu diperuntukkan untuk pasien-pasien kanker atau bayi-bayi yang baru lahir ya. Ya, jadi rumus BSA ini karena hasilnya itu sangat teliti, maka bisa diperuntukkan untuk misalnya obat-obat dengan indeks terapi yang sangat sempit, yang sangat berbahaya juga jika diberikan, sehingga dia memerlukan perhitungan yang sangat akurat. Nah, di sini rumusnya adalah BSA dengan satuan meter pangkat 2. Ya, rumusnya itu adalah akar ya tinggi badan dikali berat badan dibagi 3600 ya. Jadi rumusnya adalah untuk mencari BSA, atau yang pertama kan kita cari BSA-nya dulu atau body surface area-nya dulu. BSA itu satuannya adalah M pangkat 2. Nah, rumusnya adalah akar tinggi badan kali berat badan dibagi 3600. Ini kalau kita menggunakan perhitungan persamaannya untuk mencari BSA ya. Jadi hasilnya nanti meter pangkat 2. Ini mencari BSA. Nah, untuk apa kita cari BSA-nya? Kita mau masukkan ke dalam rumus ya. Nah, rumus untuk yang menggunakan BSA ini adalah dosis anak itu sama dengan BSA dengan satuan M pangkat 2 dibagi 1,73 kilo ya dikali dosis dewasa. Itu ya. Nah, berat badan ini tentunya dalam kilo kita pakainya seperti pada umumnya di Indonesia. Sementara tinggi badan itu kita pakainya sentimeter. Ya, dan satuan untuk BSA sendiri adalah meter pangkat 2. Jadi ini rumusnya, tolong diingat. Ya. Jadi rumusnya kalau pakai persamaan, pakai rumus ini, cari BSA-nya dulu baru masukkan ke sini hasilnya. Ya. Nah, ada dua cara mencari BSA. Yang pertama tadi ini ya, mencari BSA dengan rumus ini ya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua itu yang mana? Nah, yang kedua itu adalah dengan menggunakan nomogram BSA. Nah, ada cara menggunakan nomogram BSA, yaitu di sini kalian lihat pada nomogram yang pertama di sini adalah ada tinggi badan ya. Ada tinggi badan. Di sini ada tinggi badan dan ada berat badan ya. Ada tinggi badan dan ada berat badan. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, ada kolom di sini ada kolom berat badan,
dan tinggi badan ya. Nah, untuk tinggi badan itu sendiri ditandai dengan sentimeter. Ya, ditandai atau disatuannya adalah senti, ada juga yang inci ya, tergantung kita pakainya yang senti atau yang inci boleh digunakan. Nah, kemudian sementara untuk berat badan ada yang kilogram dan ada yang pon ya. Nah, biasanya sih kalau di Indonesia berat badan ditandai dengan senti ya, kita biasa pakai inci mah jarang. Terus kalau untuk tinggi badan, untuk berat badan kita paling sering menggunakan yang satuan kilogram dibanding pon. Nah, bagaimana cara menentukan BSA-nya? Kalau seperti ini, maka yang pertama kita lihat berapa tinggi badan pasien. Anggaplah untuk anak ya, kita ingin menghitung BSA untuk anak, yang kemudian nanti dari nilai BSA ini akan kita masukkan ke rumus dosis yang menggunakan rumus BSA. Nah, kalau tadi kan rumusnya pakai persamaan nih cari BSA. Sekarang pakai monogram. Nah, untuk rumus monogramnya kita lihat berapa sih tinggi badan si anak ya. Yang pertama kalau misalnya anak ya, misalnya kayak anak saya tingginya 120 cm ya. 120 cm. Berarti kita pasang titik di sini. 120 cm. Kenapa kena? Kita tahu juga BSA tak berapa. Ya, jadi 120, aduh kenapa nih? Ya, 120 cm. Kemudian misalnya beratnya. Nah, beratnya Pupa berapa beratmu? 28 ya. Tidak, 29. Sudah tidak ada di sini. Oh, masih ke bawah berarti. Anggaplah Pupa sudah 35 ya, 35 beratnya. Ya. Contohnya misalnya anak saya. Nah, tinggi badan dengan berat badannya ini kita sudah dapat titiknya. Kita tinggal tarik garis lurus ya, jangan kayak ini. Ini kan garisnya saya tidak pakai penggaris, jadi kita asal saja narik garisnya. Nah, kemudian kita lihat, kenapa tidak tepat? Bentar. Ya, aduh. Jadi narik garisnya harus lurus. Kemudian ada masalah di sini kayaknya nuku. Nah, misalnya di sini terus kita kan akan menyinggung garis di tengah nih. Kita akan menyinggung garis di tengah. Di sini kita bisa lihat berapa titik berapa dia disinggung BSA-nya. Nah, misalnya di sini berarti di sini berarti aduh kenapa saya coret. Nah, berarti dia di 1,056678. Berarti dia BSA-nya adalah 1,08 ya. Jadi BSA-nya itu adalah 1,08. Apa satuannya tadi? Meter pangkat 2. Nah, 0,08 ini nanti yang kita masukkan ke dalam rumus BSA yang pakai akar tadi itu. Nah, itu yang kita masukkan sebagai nilai BSA, baru kita dapat nih dosisnya. Nah, sudah dapat dosis. Setelah itu, ini caranya menggunakan nomogram. Ya, jadi seperti itulah cara menggunakan nomogram BSA. Ini tidak menutup kemungkinan di OSCE bisa saja muncul ya. Jadi kalian disajikan ini untuk dicari, nanti disuruh hitung berapa BSA-nya, disajikan nomogramnya. Kemudian ini adalah tugas keberapa tadi itu? Keempat ya. Saya lupa. Pokoknya tugas selanjutnya adalah kalian saya minta untuk mencari ini ya. Pasien anak. Ya, kalian bisa pause di sini ya videonya. Silahkan di pause dulu. Kemudian dicatat. Nah, cari berapa dosisnya dengan cara menggunakan persamaan yang pakai akar-akar tadi dan menggunakan nomogram. Nomogramnya dapat dari mana? Silahkan kalian download, banyak di Google nomogram ya. Kalian print terus download terus print, kemudian nanti bisa di screenshot atau dimasukkan ke
PDF setelah kalian garis ya, garis foto masukkan ke PDF. Terus hitung berapa dosisnya. Pertama dengan menggunakan persamaan, yang kedua dengan menggunakan rumus nomogram. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan dosis maksimal. Nah, ini juga sebenarnya adalah materi yang berulang, materi yang sebenarnya sudah kalian dapatkan di S1 kemarin. Ya, bahwasanya di sini dijelaskan dalam literatur biasanya yang tercantum hanyalah DM untuk dewasa, dan anak-anak itu jarang sekali dicantumkan ya. Ada sih beberapa literatur yang mencantumkan DM untuk dewasa. Misalnya kalian punya FI3, kalian bisa buka di FI3 DM situ ada untuk anak-anak tapi sedikit sekali, dan ada DM untuk dewasa. Sementara untuk DM orang dewasa itu tersebar banyak sekali di literatur-literatur, sehingga ada kalanya ketika kita ingin mengetahui dosis maksimal untuk untuk anak-anak ini, kita mengalami kesulitan karena kita tidak punya literaturnya, sehingga mau tidak mau kita harus mengkonversi dari DM dewasa ke anak-anak. Nah, cara mengkonversinya ini ada 3 ya, yang tadi saya jelaskan. Kita menggunakan dengan cara menghitung atau mengkonversi dengan menggunakan usia. Nah, rumus Fred itu untuk 1 tahun hingga 1 tahun ke bawah ya, 0 sampai 12 bulan. Untuk 0 sampai 12. Kalau untuk rumus Dilling sendiri adalah untuk usia 8 tahun sampai 12 ya. 8 tahun sampai 12 tahun. Sementara untuk rumus Young itu adalah 1 sampai 8 tahun. Ya, jadi jangan ketukar-tukar ya ini. Nah, kita masuk ke rumusnya. Ini tadi sudah saya jelaskan adik-adik rumusnya. Rumus Young itu N per N tambah 12, rumus di Fred N per 150. Ini harusnya biasanya kita pakai M ya, bukan N. M per 150 kali dosis dewasa karena dia adalah bulan ya. Kemudian untuk rumus Dilling itu N per 20 kali dosis dewasa. Ada juga rumus Cowling ya, sama dengan rumus Dilling, tapi kita lebih sering menggunakan rumus Dilling, sementara untuk rumus Cowling ini jarang kita gunakan. Jadi kalian fokusnya ke 3 ini saja dulu. Oke. Kita masuk ke contoh soalnya. Misalnya di sini ada phenobarbital. Jadi Pak dokter meresepkan obat phenobarbital 40 mg. Terus ditambahkan laktosa secukupnya. Kita disuruh membuat puyer DTD nomor 10. Tandai 3 kali sehari 1 bungkus untuk Sinta usia 3 tahun 9 bulan. Nah, yang perlu kalian lihat di sini adalah yang pertama, rumus ini adalah rumus yang ada DTD-nya ya. Ingat, yang ada DTD-nya tadi adalah berarti 40 mg phenobarbital ini adalah sama dengan 1 bungkus. Untuk 1 bungkus ya. Nah, disuruh buat dalam 10 bungkus. Langkah pertama ketika kita ingin menghitung dosis adalah kita cari dulu N-nya berapa. N-nya adalah 3 tahun 9 bulan. 3 tahun 9 bulan ini tidak boleh kita tulisnya 3 tahun 9 bulan ya, tapi harus dalam bilangan bulat ya. Jadi 3 tahun kan sudah dalam tahun nih. 3 tahun ditambah 9 bulan itu berapa tahun? Nah, apa tuh maksud saya? 9 bulan itu adalah, caranya diubah ke tahun adalah 9 kita bagi dengan berapa bulan dalam 1 tahun? 12 ya. Maka hasilnya adalah, coba kalian sambil ngitung ya, kalau dengar video ini sambil ngitung. Jadi 9 dibagi dengan 12 hasilnya adalah 0,75, berarti 3 tahun ditambah 0,75 tahun. Nah, hasilnya adalah 3,75 tahun ya. Berarti N adalah 3,75. Oke? Paham ya? Nah, DM untuk orang dewasa berdasarkan pustaka adalah
300 mg dan 600 mg. Ini bukan bagi ya, pernya ini bukan bagi, tapi dan ya, 300 mg untuk 1 kali dan 600 mg untuk 1 hari. Ya. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, kita lanjut. Jadi 300 mg untuk sekali minum dan 600 mg untuk sehari. Nah, ini artinya seorang dewasa yang sudah 20-an ke atas, dia bisa mengkonsumsi phenobarbital 300 mg untuk sekali minum ya, untuk 1 kali, dan 600 mg untuk sehari. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau orang dewasa bisa mengkonsumsi dengan dosis maksimal segini, berapa sih untuk usia Sinta 3 tahun 9 bulan, berapa DM-nya? Ya, terus pertanyaan kedua, ini pertanyaan pertama, berapa DM untuk Sinta? Pertanyaan kedua adalah, apakah dosis yang diberikan pada resep ini melebihi DM untuk Sinta yang berusia 3 tahun 9 bulan atau tidak? Jadi ada dua pertanyaan pada saat perhitungan dosis. Ya, pertama, berapa DM-nya untuk usia anak yang ada pada resep? Yang kedua adalah, apakah dosis pada obat yang dituliskan oleh dokter pada resep ini melebihi DM-nya berdasarkan hasil perhitungan kita nantinya. Ya, kalau lebih berarti dia overdosis, berarti kita harus segera menghubungi dokter penulis resep untuk menyampaikan apakah bahwa resepnya ini overdosis ya. Kalau tidak ya enggak apa-apa, berarti kita bisa meraciknya dan menyerahkan kepada pasien. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara kerjanya? Di sini ya dijelaskan bahwa perhitungan dosis maksimal phenobarbital untuk anak usia 3 tahun 9 bulan tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara menghitungnya. Kita dapatkan 3,75 tahun dari 3 tahun 9 bulan tadi kan. Nah, kemudian kita masukkan di rumus. Tadi pakai rumus apa? Yang 1 sampai 8 tahun? Rumus Young. Nah, rumus Young itu rumusnya adalah N per N tambah 12 kali DM dewasa, karena kita mau cari DM. Nah, jadi kita konversi nih sekarang untuk usia 3,75 tahun berapa DM-nya. Kita masukkan angkanya 3,75 dibagi 3,75 ditambah 12 dikali DM sekali minum tadi berapa? 300 mg untuk dewasa. Sehari dewasa boleh meminum 600 mg. Gitu kan? Nah, ini bukan dibagi ya, Dek, tapi ini sekali, ini sehari. Berarti ini dulu kalian hitung ke sini. Ya, jadi yang pertama kalian hitung ini untuk mencari sekalinya. Setelah itu kalian hitung ini untuk seharinya. Ya, hasilnya berapa? 3,75 dibagi 0,7 0,23 dikali 300. Nah, kalau untuk 1 kali minumnya kita dapatkan 71,428. Ini bisa kita bulatkan jadi 71,43 kan, karena 8 ini bisa dibulatkan menjadi 3. Nah, hasilnya adalah 71,43 untuk sekali minum. Berapa untuk seharinya? Nah, seharinya selalu ada yang salah juga ini. Dia hitung seharinya, dia tidak kalikan dengan 600 mg atau DM sehari, tapi dia kali ini. Yang ini yang dia kali 3. Nah, ini salah ya. Tapi tetap kembali dihitung. 3,75 dibagi 3,75 tambah 12 dikali 600. Jangan langsung kali 3 kali 3 karena 3 kali diminum. Bukan begitu caranya. Tapi tetap harus dikali dengan DM sehari. Hasilnya adalah 142,858
sekian-sekian. Nah, nanti dibulatkan menjadi 142,86 miligram ya. Miligram. Dapat nih untuk usia 3 tahun. Soal pertama terjawab. Berapa DM untuk usia 3 tahun 9 bulan? Jawabannya adalah sekali minum 71,43 mg, seharinya adalah 142,86 mg. Ya. Nah, ini berarti kejawab untuk soal pertama. Soal kedua adalah rasional tidak pemberian resep yang diberikan oleh si dokter. Yang ini. Penobarbitalnya ini 40 mg sekali minum dan seharinya 3 kali sehari 40 mg. Ini melewati batas atau tidak, atau melewati DM-nya atau tidak. Nah, kita hitung ya. Kita tinggal hitung saja. Nah, sehari hitungnya di sini ding, jangan di sini. Hitungnya di sini saja. Nah, kita lihat bahwa penobarbital yang diberikan oleh dokter 1 kali minumnya kan ini. Jadi rasionalisasi ya. 1 kali minum berarti 40 mg. Kenapa 40 mg? Karena dia DTD. Ingat ya, DTD itu adalah karena berarti 40 mg ini untuk 1 bungkus, untuk 1 kali minum, berarti dikali 1 kali minum ini adalah 1 dikali 40 mg ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 40 mg. Nah, kita bandingkan dengan DM-nya ya. Nah, karena di sini DM sekali minumnya adalah 71,43, sementara yang diberikan oleh dokter adalah ini tadi ya. Nah, 71,43 ini kan lebih kecil dari 71,43 kan ya. 40 mg yang diberikan dokter tidak melewati batas maksimum DM yang untuk usia 3 tahun 9 bulan, sehingga keterangannya adalah tidak overdosis. Nah, untuk seharinya bagaimana? Nah, seharinya kita kembali lagi ke sini. Seharinya ternyata dia diberikan sebanyak 3 kali sehari. Berarti untuk seharinya dia minum itu adalah 40 mg dikali 3 sama dengan 120. Nah, bagaimana dengan rasionalisasinya? Apakah 120 mg ini melewati dosis DM? Ya, jawabannya adalah 120 mg ini lebih kecil ya, tidak melewati 142,86. Artinya tidak overdosis. Nah, ini rasanya terjawablah soal pertanyaan kedua ya. Jadi pertanyaan pertama tadi berapa DM-nya? Jawabannya ini. Pertanyaan kedua, rasional atau tidak? Jawabannya rasional karena tidak overdosis. Paham ya? Nah, ini contoh yang berikutnya adalah Amoxan 1250 mg ya. Amoxan 1250 mg, Sanmol 1250 mg ya. Kemudian Luminal 2,5 tablet, Epexol 5 tablet. Campur dan buatlah kapsul sebanyak 10. Ingat, lihat di sini ada tidak DTD-nya? Ya, ada tidak DTD-nya? Jawabannya adalah tidak ada. Artinya apa? Sekali lagi saya ulang, kalau tidak ada DTD-nya berarti dosis ini adalah untuk sekian numero. Berarti ini harus kita bagi 10. Ya. Ingat itu pada saat rasionalisasi. Nah, nanti dipikir. Sekarang ya, ini diberikan untuk si Ica usianya 6 tahun ya. Si Ica usianya 6 tahun. Kita lihat di literatur, ternyata di literatur DM dewasa yang diketahui adalah Luminal dan Epexol. Saya kasih contoh untuk Luminal. Nah, untuk Luminal DM-nya Luminal itu nama lain dari penobarbital ya. Nah, untuk Luminal adalah 300 mg sekali dan sehari adalah 600 mg, diberikan kepada Ica 6 tahun. Sama tadi ya, rumusnya adalah 6/6 tambah 12 dikali DM-nya ini berapa? 300 dan 600. Kalau kalian nanti kerjakan jangan lupa satuannya. Nah, saya paling tidak suka kalau orang tidak tulis satuan ya. Nah, berapa 1 kali minumnya hasilnya? Nah, hasilnya untuk 1 kali minum adalah, ntar saya juga mau hitung dulu.
6 jawabannya untuk 1 kali minum itu adalah 100 mg. Berarti Ica usia 6 tahun maksimal hanya boleh mengkonsumsi 1 kali minum itu 100 mg luminal. Nah, berapa untuk kebutuhan seharinya? Berarti 6 dibagi 6 tambah 12 kita kali dengan 600. Ya, jawabannya adalah 200. Ingat nah, untuk DM sehari jangan langsung dikali 3. Kalau 3 kali sehari di resep beda hasilnya, ya. Nah, ini harus dikalikan dengan 600, yaitu DM sehari untuk dewasanya. Berarti jawabannya Ica usia 6 tahun maksimal boleh mengkonsumsi luminal itu hanya 300 mg sekali dan 200 mg untuk sehari. Nah, pertanyaan kedua apa? Apakah Ica ini rasional tidak diberikan luminal 2,5 tablet? Apakah overdosis atau tidak? Ya, rasionalisasinya kita lihat. 2,5 tablet ya luminal. Tablet kita mau bandingkan dengan miligram. Ya, ini tentunya tidak bisa. Tabletnya ini harus kita ubah menjadi miligram. Kalau tadi meracik, kalau miligram kita ubah ke tablet. Kalau rasionalisasi, maka tablet harus diubah menjadi miligram. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita tinggal kalikan 2/2 dikali berapa kekuatan luminal? Luminal kekuatannya adalah 100. Maka jawabannya adalah 250 mg. 250 mg ini untuk sekali minum atau bukan? Jawabannya bukan, karena dia tidak ada DTD-nya. Maka 250 mg ini sebenarnya untuk 10 bungkus. Bagaimana caranya dapat? Untuk 1 bungkusnya kita bagi 10. Jadi jawabnya adalah 25 mg. Artinya apa? Untuk 1 kali minum, Ica ini mengkonsumsi luminal 25 mg. Berapa tadi DM-nya untuk 1 kali minum? Ternyata adalah 100 mg DM. Nah, boleh tidak Ica konsumsi 25 mg berdasarkan resep? Jawabannya adalah boleh, karena dia tidak melebihi dosis maksimal, ya. Berarti di sini tidak overdosis. Ya. Nah, bagaimana dengan saya salah pencet. Nah, bagaimana dengan seharinya? Ya, bagaimana dengan seharinya? Nah, seharinya berarti tadi kan di sini 25 mg 1 kali minum, dia minumnya 3 kali sehari. Nah, ini yang baru kita kali di rasionalisasi, bukan di perhitungan DM. Berarti 25 dikali 3 karena dia minumnya 3 kali sehari. Artinya berapa? 75 mg untuk sehari. Nah, berapa DM Ica tadi untuk sehari? Jawabannya adalah 200. Nah, 200 dengan 75 besaran mana? Besaran DM ya. Berarti dia belum melewati DM-nya. Berarti di sini untuk sehari Ica boleh mengkonsumsinya, ya, karena dia tidak melewati DM seharinya, sehingga dia tidak overdosis. Oke ya. Nah, sekarang saya ingin kalian mengetahui juga bagaimana cara menghitung dosis apabila dosisnya yang tertulis pada literatur adalah miligram per kilogram berat badan. Ya, bagaimana kalau dosisnya adalah miligram per kilogram berat badan? Jadi kita sudah tidak menggunakan lagi rumus berdasarkan usia, tapi langsung dikalikan saja dengan berat pasien, ya. Nah, ini bukan DM dewasa ya, untuk berat. DM dewasanya ini adalah untuk ini yang dibawa prometasin dan NaCl. Untuk berat ini adalah bukan DM dewasa, tapi DM secara umum, karena kita langsung membandingkan dengan berat badan. Ya, contoh di sini DMP atau nama lain singkatannya dari dextrometorphan. Nah, dextrometorphan di sini DM-nya adalah 1 mg per kilogram berat badan. Terus ada kata keterangan di belakangnya dalam dosis terbagi 4. Ya, dalam dosis terbagi 4. Nah, artinya apa?
Dalam dosis terbagi 4 ini menandakan bahwa untuk 1 miligram per kilogram berat badan ini adalah untuk resep sehari. Sekalinya bagaimana? Nah, ini sekalinya berarti kita harus bagi 4 untuk mendapatkan rumus per kilogram dalam sekali minum, ya. Jadi jawabannya di sini maksudnya untuk sekali minum berarti karena dia dibagi 4 berarti 1/4 miligram per kilogram berat badan. Nah, untuk sehari berarti 1 miligram per kilogram berat badan. Ya, seperti itu. Nah, kita coba hitung bagaimana DMP untuk Lutfia 4 tahun dengan berat 15 kilo. Maka DMP-nya DMP itu maksudnya dextromethorphan. DM untuk dextromethorphannya adalah langsung kita kali saja. Ya. Untuk sehari, DM untuk sehari adalah 1 miligram dikali berat badannya yaitu 15. Jadi jawabannya adalah 15 kilo. Untuk seharinya tadi kan karena dibagi 4 berarti 1/4 miligram dikali 15, jawabannya adalah 3,6 kilo. Betul Meka. Silakan kalian hitung sendiri. Jadi jawabannya seperti itu ya. 15 dibagi 4 bentar. 15 bagi 4 iya 3,75 ya. 3,75 ya, betul. Untuk sekali ya, 1 kali minum. Berarti DM untuk dewasa, DM untuk Lutfia dengan berat 15 kilo, seharinya dia boleh mengkonsumsi 15 miligram. Ini bukan kilo ya, ini miligram. Dan sekalinya adalah 3,75 miligram. Ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita rasionalisasikan. Kalau tadi sekali itu sama dengan 3,75 mg yang bisa dikonsumsi Lutfia. Satu kali. Untuk seharinya berarti 15 mg. Kita rasionalisasikan DMP yang dia konsumsi, lihat DTD-nya. Ini ada DTD-nya atau tidak? Jadi ada ya. Berarti satu bungkusnya puyer ini dia berisi DMP 3,75. Untuk satu kali DMP-nya Lutfia minum 3,75. Ya. Dia minum 3,75. Artinya apa? Kita bandingkan dengan DM-nya. DM-nya berapa? Sama ya, ternyata DM-nya juga 3,75. Ya, ternyata DM-nya juga 3,75. Nah, bagaimana kalau sama? Maka dianggap rasional karena dia tidak melewati dosis maksimum. Berarti dia tidak overdosis. Nah, bagaimana dengan dosis seharinya? Seharinya adalah DM-nya adalah 15 mg. Di resep bagaimana? Nah, pada resep kita lihat dia diberikannya 1 kali sehari. 1 kali sehari berarti seharinya dia hanya konsumsi juga 3,75. Berarti 3,75 ini tidak melewati 15 mg ya. Kebalik. Tidak melewati 15 mg berarti tidak overdosis. Nah, berarti untuk DMP aman, bebas, dia tidak overdosis. Boleh dikasih DMP dengan dosis segini. Ya, seperti itu ya. Nah, saya ingin kalian tugas berikutnya kumpulkan juga, silahkan kalian menghitung untuk DM prometasin dan NaCl untuk Lutfia usia 4 tahun ya. Saya bersihkan, silahkan di foto soalnya. Foto ceklek. Ya. Beres.
Yes. Nah, penting untuk diketahui di sini bahwa perhitungan tersebut dapat digunakan untuk menghitung dosis lazim. Jadi tidak mesti harus hanya dosis maksimum saja ya. Tapi kita bisa mengganti DM dengan dosis lazim untuk dosis lazim dewasa untuk mengetahui berapa dosis lazim untuk anak. Nah, sekarang udah habis. Habis deh, selesai. Tuh. Ya, bisa goblok bebas. Terus ya. Ya, jadi ini tugasnya ya. Hitung berapa DM-nya. Oke. Ya, saya rasa untuk materi perhitungan dosis sampai di sini, dan perhitungan dosis ini menutup semua materi kuliah kita di mata kuliah perhitungan dalam compounding dan dispensing. Nah, untuk selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin kalian bisa minta atau japri ke saya. Nanti saya buka kelas Zoom. Silahkan mempelajari video-videonya. Kalian boleh memutar berkali-kali, silahkan. Kalau bisa di-download mungkin silahkan juga. Kalau tidak bisa, nanti saya akan upload di YouTube channel saya untuk kalian bisa buka di sana. Nanti minta linknya saja, bisa japri, Katie japri ke saya untuk saya berikan linknya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak sekali tadi salah pencet. Ya biasalah mama agak sedikit katrok ya. Jadi terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.